Halo, kami dari KKN ISI Surakarta 2021 ingin menjelaskan mengenai vaksinasi COVID-19. Sampai saat ini, pandemi virus COVID-19 masih belum berakhir. Guna menekankan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Saat ini, vaksin tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus corona. Untuk lebih meyakinkan kamu tentang vaksin, kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan masyarakat tentang COVID-19. Kenapa sih kita harus divaksin? Ketika seseorang terinfeksi virus corona, sistem imun telah mengenali virus tersebut, sehingga kemungkinan tertular lagi lebih kecil. Artinya, dia lebih kebal terhadap COVID-19 ketimbang orang yang belum pernah terinfeksi. Namun, orang yang positif COVID-19 harus menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu kehilangan nyawa. Yang bergejala ringan atau tanpa gejala pun harus tetap melakukan isolasi mandiri dan mengikuti prosedur perawatan yang rumit. Dengan kita divaksin, kita tidak perlu mengalami masa-masa sulit dan beresiko tersebut, karena selain untuk memperoleh kekebalan tubuh, vaksin juga bermanfaat untuk mengurangi timbulnya gejala pada pasien yang terinfeksi serta menurunkan potensi terkena penyakit yang sama untuk kedua kalinya. Apakah vaksin COVID-19 aman? Dalam pengembangan vaksin, keamanan adalah faktor utama yang menjadi perhatian petugas dan pakar kesehatan. Vaksin COVID-19 telah melewati serangkaian prosedur seperti praklinis hingga uji klinis dalam 3 fase. Walau pengembangan vaksin ini terbilang cepat, prosedur uji praklinis hingga uji klinis tahap ketiga tidak ditinggalkan untuk memastikan keamanannya. Dari hasil serangkaian pengujian, barulah vaksin diajukan ke otoritas terkait untuk mendapat izin penggunaan. Di Indonesia, Badan Pengawas dan Makanan telah memberikan izin penggunaan darurat untuk sejumlah vaksin. Majelis Ulama Indonesia pun sudah menerbitkan fatwa halal pada pemakaian vaksin COVID-19. Apakah ada efek samping dari vaksin COVID-19? Sama seperti vaksin lainnya, vaksin COVID-19 juga memungkinkan muncul efek samping dari dosis pertama ataupun kedua, sama seperti halnya rasa sakit pada kulit yang disuntik, demam, lemas, nyeri otot, nyeri sendi, ataupun reaksi alergi. Jadi ketika akan melakukan vaksinasi, hendaknya kita menjelaskan terlebih dahulu kepada pemberi vaksin apabila kita memiliki penyakit bawaan tertentu. Penerima vaksin akan berada di bawah pantauan setidaknya selama 15 menit setelah melakukan vaksinasi. Petugas akan mengamati apabila ada gejala atau reaksi yang muncul secara tiba-tiba. Kebanyakan efek samping dari vaksin muncul pada hari ketiga setelah melakukan vaksinasi dan akan hilang dengan sendirinya maksimal selama 1 pekan. Apabila efek samping berkelanjutan, hubungi dokter segera mungkin ya. Mengapa orang masih bisa terkena COVID-19 padahal sudah divaksin? Pada dasarnya, vaksin bekerja dengan cara mengenalkan sebagian dari virus untuk dikenali oleh imun tubuh, dengan harapan imun nantinya bisa dengan cepat mengidentifikasi dan melawan bila virus yang asli datang. Perlu diketahui bahwa tidak ada vaksin yang bisa bekerja 100% efektif pada 100% penerimanya. Artinya, respon imun tiap orang bisa berbeda-beda terhadap vaksin. Meski vaksin tidak bisa melindungi 100%, orang yang sudah mendapatkan vaksin bisa tetap mendapat manfaat untuk mengurangi kemungkinan tingkat keparahan penyakit. Artinya, penerima vaksin masih bisa terinfeksi, namun gejalanya masih sangat ringan. Inilah mengapa setiap orang yang telah menerima vaksin masih bisa terinfeksi COVID-19. Maka dari itu, bagi setiap penerima vaksin, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jika sudah pernah terkena COVID-19, apa boleh vaksin lagi? Pada umumnya, orang yang pernah terkena COVID-19 telah mendapat kekebalan dari virus penyebab penyakit itu. Dari sejumlah penelitian mengidentifikasi bahwa kekebalan alami tersebut tidak bertahan begitu lama. Untuk itu, orang yang pernah tertular COVID-19 direkomendasikan untuk menjalani vaksinasi setelah 3 bulan dinyatakan sembuh ya.
itulah pembahasan dari beberapa pertanyaan yang sering diajukan. Harapan kami masyarakat semakin yakin untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Bila pemberian vaksin ini melebihi 70% dari total jumlah penduduk pada suatu negara, maka akan mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau yang disebut herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi yang baru lahir, lansia, atau penyakit autoimun, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, yuk sukseskan vaksinasi.